Lanjut lagi berkenaan dengan peristiwa ledakan di SMA Negeri 72 yang hingga catatan terakhir kami ada 55 orang yang terluka dan tersebar dalam penanganan medis di 2 rumah sakit berbeda. Kita akan perbincangkan ini bersama kriminolog dari Universitas Indonesia, Adrianus Meliala. Prof. Adrian dengan Tifal di sini, selamat malam. Malam Mas Tifal. Oke, terima kasih sebelumnya sudah mau meluangkan waktu berbicara untuk Kompas TV kali ini. Saya mau tahu perspektif awal Anda dengan berbagai upaya yang dilakukan polisi untuk penyelidikan awal dan berbagai pernyataan yang disampaikan otoritas terkait. Perspektif awal Anda tentang kasus ini gimana? Ya, pertama tentu saya juga mengucapkan berduka ya dan mengharapkan kesembuhan segera dari para korban, kembali bisa ke rumah dan berkumpul dengan keluarga. Ya, saya bisa bayangkan keluarga tentu akan kaget sekali dengan situasi ini dan mungkin ada yang syok. Maka moga-moga segera bisa sembuh dan kembali ke rumah seperti sedia kala dan bisa kembali sekolah. Yang kedua, tentu sebagai pengamat saya memang agak bingung nih kalau memang ini adalah aksi peledakan dan itu dikaitkan dengan teror, maka sama sekali berbeda dari pola. Jadi kita dalam pengamatan terkait dengan teror itu tentu ada pola ya, ada profil yang dari situ kita lalu bisa melihat kemungkinan siapa pelakunya, kemungkinan apa motifnya, dan apa tujuannya. Dan itu kemudian dilihat dari segi jenis ledakannya, siapa yang menjadi korban, momen yang diambil dalam rangka peledakan, ya, di mana terjadi peledakan. Itu semua dikombinasikan untuk kemudian menghasilkan satu kesimpulan bahwa pelakunya adalah si A, lalu motifnya B, tujuannya si C, dan seterusnya. Nah, ketika kemudian dalam hal ini dari segi lokasi saja, yakni lokasi sekolah ya, dan juga kemudian lalu menimpa para siswa SLTA pada saat ibadah pula, ya terus terang ini memang di luar dari pola yang ada. Jangan-jangan kemudian lalu saya segera berpikir liar, jangan-jangan memang polanya adalah tanpa pola begitu ya. Dengan kata lain, ada satu pola baru yang hendak diambil oleh kelompok mana begitu ya, untuk kemudian lalu membuat orang untuk sementara bingung, dan kemudian kelompok itu lalu keluar dengan pola ini sebagai pola awal dari dirinya untuk kemudian dilakukan pada saat-saat yang lain. Jadi kalau memang betul begitu ya saya kira itu betul adalah satu hal yang mengagetkan, mengejutkan di Indonesia. Mungkin itu untuk sementara itu dulu, Mas. Dengan pola ada beberapa pihak yang menilai bahwa ini aksi lone wolf, kemudian mengambil lokasi yang seharusnya jadi zona aman bagi anak-anak dan ternyata peristiwanya sampai memicu korban luka sebanyak ini. Hal apa yang dirasa masih ganjil di mata Anda? Yang pertama tentu harus juga di-establish apakah betul ini lone wolf ya. Dengan kata lain memang orang yang beraksi sendiri. Tentu lone wolf itu tidak hanya bicara soal orangnya loh, tapi juga soal bomnya apa, ya, bahan peledaknya apa. Demikian juga kalau kita bicara mengenai bahan peledaknya itu lalu di mana dia, karena lone wolf juga pada dasarnya ingin selamat tuh, ingin bisa mengulangi lagi perbuatannya, bahkan juga ingin menikmati melihat hasil perbuatannya. Makanya kemudian lalu juga ada semacam asosiasi antara lone wolf dengan orang-orang yang komputer freak ya, orang-orang yang memang jago komputer, di mana kemudian dia bisa mengamati ya dan merasa puas dengan peledakannya. Nah, apakah yang terlihat di beberapa foto yang beredar itu adalah pelakunya? Ya, dengan kata lain dia lalu menjadi korban dari perbuatannya. Dengan kata lain memang kan ketika mau menegakkan satu semacam diagnosa lah bahwa ini adalah kerjaan dari lone wolf. Demikian. Kalau melihat kadar ledakan dan efek yang ditimbulkan di masjid sekolah sedemikian, Anda menilai bahwa ini aksi yang dilakukan oleh seorang amatir atau justru ya memang sudah terencana, dia sudah mempelajari ini sejak lama? Saya bisa bayangkan kalau ini adalah peledak dengan daya ledak tinggi, maka ya dengan saya ingin mengatakan begini, mohon maaf ini, kemungkinan dari 50 orang itu semuanya akan tewas semua tuh. Nah, kalau lihat dari kabar kan itu tidak ada tewas. Dengan kata lain lukanya luka dangkal semua. Ini Iya. sekali lagi ini hanya pendapat sederhana saja gitu ya. Tadi saya mendengar bahwa memang ada yang masuk dalam
dalam IGD dengan zona merah, dengan kata lain perlu ada pembedahan, ada yang zona biru dan seterusnya, kalaupun zona merah, saya menduga bahwa sedang dibedah untuk mengambil sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya. Dengan kata lain, eh, tidak apa namanya, tidak Prof. Adrian. mengakibatkan korban Sorry hilang Prof. Adrian, nyawa sorry karena saya tadi potong ada dulu. satu Tadi sempat benda dalam tubuh, terjeda ya tentu karena saja harus ada sinyal kita. Sorry pembedahan. Sorry Prof. Adrian, mungkin boleh diulang lagi? Ya, jadi saya menduga bahwa kalau ini adalah satu akibat dari bahan meledak dengan daya ledak tinggi, maka saya menduga bahwa korban yang 55 orang itu tentu sudah jauh lebih berat dari sisi lukanya, bahkan mungkin ada yang meninggal dunia. Nah, tadi memang saya menduga bahwa tadi mendengar ada yang dibawa ke IGD dan ada yang tidak semuanya masuk dalam zona merah, ada yang zona biru dan seterusnya. Dengan kata lain, lukanya luka yang ringan saja, luka di permukaan saja. Kalaupun misalnya ada yang di zona merah, maka saya duga lebih kepada karena ada benda masuk ke dalam tubuhnya, ya, sehingga lalu perlu ada pembedahan ketimbang sebagai sesuatu yang membahayakan nyawa dari yang bersangkutan. Moga-moga begitu ya, gitu Mbak. Dengan ada bukti senjata mainan di TKP, bisakah kita kemudian mendalami maksud, motif, dan tujuan dari munculnya aksi ini di dalam kompleks sekolah ini, Prof. Adrian? Itu juga hal yang menarik ya, apalagi kalau kita membaca, saya dikirimi foto senjata itu dengan tulisan-tulisan ya, di mana tulisan itu misalnya salah satunya ada nama seorang pelaku penembakan massal di negara lain ya, yang kemudian lalu ditulis di situ. Itu maksudnya apa ya? Apa memang dia si pelaku itu mengidentikan dirinya dengan orang itu misalnya, atau yang lain? Demikian juga misalnya ada tulisan-tulisan dengan bahasa Inggris ya. Itu maknanya apa? Jadi saya kira memang kita perlu lihat dulu siapa pelaku ini, kenapa dia memilih kata-kata itu dalam rangka senjata itu. Demikian juga mengapa memasukkan senjata mainan dalam lingkungan sekolah. Ini tentu hal yang menarik ya, yang saya pribadi tidak bisa menafsirkannya sekarang karena nanti mungkin akan terlalu kasar. Gitu Mas. Tentu yang kita harapkan adalah kejelasan lagi ya dari polisi, dari pengusutan kasus ini, maksud, tujuan, motif, dan lain-lain itu. Cuman kalau membaca peristiwa ini, pikiran awam ya Prof, ngerasanya nggak mungkin seseorang melakukan sesuatu tanpa tujuan, tanpa alasan. Dan tidak mungkin dalam tindakan acak yang dia ambil, terutama mengambil TKP berada di sekolah, nggak mungkin tanpa tujuan. Nah, rasa Anda ini bakal jadi tricky untuk mendalami motif itu oleh penyelidikannya dalam penyelidikannya oleh polisi, atau malah akan tricky di beberapa aspek? Ya, jadi jangan selalu juga. Saya setuju tadi dengan apa yang dikatakan oleh Pak Wamenko Polkam bahwa jangan cepat-cepat langsung ke teror, dalam arti bahwa itu dilakukan oleh organisasi teroris yang melakukan kekerasan dengan motif politik. Jadi jangan lupa loh bahwa yang membedakan antara kekerasan dengan teror adalah adanya motif politik. Mungkin ini hanya soal kekerasan, di mana mungkin dalam hal ini juga motifnya adalah motif non kekerasan. Dengan kata lain, motif yang bisa saja itu terjadi terkait dengan orang yang marah, orang yang emosi, orang yang sakit hati, di mana lebih berada pada level kriminalitas ya, sehingga lalu kemudian kita kenakan pidana umum ketimbang kita kenakan pidana terorisme. Jadi kita beranjak dulu saja pada terjadi kekerasan, dan kelihatannya bahwa kekerasan itu agak jauh ya dari sesuatu yang bernuansa politik, sehingga kemudian kita bisa pakai label yakni bahwa itu adalah serangan teror ya. Kalau misalnya betul bahwa itu adalah teror, kenapa di sekolah, kenapa mainan, itu kan juga sesuatu hal yang menjadi menarik. Pun juga misalnya ledakan, sekali lagi ledakan juga tidak harus terkait dengan teror. Ada saja kemungkinan ledakan itu terkait dengan misalnya kimia yang mungkin saja ada di sekolah tersebut terkait dengan misalnya lab kimia. Ini saya ngeduga-duga saja ya, jangan dianggap sebagai bahwa itu adalah yang terjadi gitu ya. Demikian juga misalnya dalam rangka bom molotov, itu kan satu dalam tanda kutip senjata yang dibuat entah untuk apa, dengan teknologi yang rendah, dengan teknologi yang mudah sekali ya, dengan cara yang mudah. Mungkin sekali lalu kemudian karena terlalu panas atau juga sudah keburu tersulut gitu ya, sehingga kemudian lalu meledak.
botolnya pecah dan itu yang kemudian mengena pada siswa-siswa yang sedang beribadah. Mungkin begitu sehingga kemudian sekali lagi betul juga ya bahwa kita tidak perlu harus mengaitkan dengan konteks secara politik sebagaimana kita kenal yang diurus oleh teman-teman Densus dan BNPT. Begitu. Sederhananya kalau kemudian kita ambil dari segi kejiwaan juga, Prof, apakah dengan segitu marahnya pada sosok atau peristiwa tertentu maka kemudian ada tindakan sedemikian mengambil lokasi TKP di sekolah, ini menurut Anda menyasar pada sebatas pada tempat atau pada sosok atau pada profil atau pada apa nih? Ya tadi saya dibisiki teman ini bahwa kelihatannya ini soal anak sekolah ini, ya anak sekolah yang marah, yang kesal dengan teman-temannya dan kemudian lalu melakukan satu tindakan yang tidak proporsional ya gitu ya. Nah kalau itu benar maka ya ada benarnya juga. Mengapa? Karena kalau memang itu dilakukan oleh anak sekolah, dia mengambil tempat di sekolah sebagai tempat yang memang dia kenal ya, dan dia juga punya ekosistem di situ, circle-nya juga circle sekolah, maka ketika kemudian dia mengalami situasi tidak senang, Baik. marah, emosi terkait dengan situasi yang dialaminya, maka wajar kalau kemudian sumbernya juga di situ juga. Kita akan coba elaborasi soal itu, terutama bagaimana laporan terbaru kita akan tinjau di beberapa titik. Kita jeda sebentar untuk dengarkan kumandang azan maghrib. Tetap bersama kami saudara di Breaking News. Kami akan lanjutkan diskusi dengan Prof. Adrian setelah laporan berikut ini, saudara. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad bilang 20 korban ledakan SMA Negeri 72 Jakarta masih dirawat di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Jakarta. Hal itu disampaikan Dasko usai menjenguk korban pada Jumat sore. Operasi ada 4 yang kemudian masih dalam perawatan sekitar 20, kira-kira 8 yang sebentar lagi boleh pulang. Dari total 60-an lebih yang dari tadi sudah masuk. Dan saat ini pihak kepolisian sedang melakukan penyelidikan dan kita berdoa semoga yang dioperasi itu kemudian selamat dan sehat seperti sedia kala. Terakhir tercatat ada 27 korban yang dirawat di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Kita tinjau laporan terbarunya dari jurnalis Kompas TV Abel Insani di RSI Cempaka Putih Jakarta. Sejauh ini kami sempat mendengar juga ada beberapa korban yang sudah bisa dipulangkan. Jadi update datanya sejauh ini ada berapa banyak yang masih dirawat, Abel? Sebenarnya semuanya masih ada di sini, Tifal dan juga saudara. Belum ada yang pulang, tetapi memang tadi kalau kita dengar dari pimpinan DPR ya, ini ada Sufmi Dasko Ahmad dan juga jajarannya tadi juga yang sudah menengok untuk melihat kondisi dari korban ledakan di SMA 72 Jakarta. Ini mengatakan bahwa nantinya akan ada 8 korban yang bisa pulang atau bisa segera pulang pada hari ini, begitu, karena untuk kondisi dari korban tersebut memang tidak separah yang lainnya, begitu. Karena kalau tadi juga sempat dikatakan sekitar ada 4 korban yang nantinya akan dilakukan operasi karena mengalami luka bakar yang cukup serius, tapi dari keseluruhan korban, Tifal dan saudara, ini memang sebagian besar ini adalah luka bakar, di mana mereka ada yang luka bakar ringan dan juga luka bakar berat, begitu, di mana yang berat ini harus dilakukan operasi. Dan hingga saat ini Tifal dan juga saudara, untuk keluarga ataupun juga dari orang tua dari siswa ataupun juga dari korban, ini juga masih berada di rumah sakit, tepatnya di depan instalasi gawat darurat untuk menunggu hasil dari observasi pihak rumah sakit untuk keadaan ataupun juga kondisi dari siswa atau korban, apakah bisa pulang segera atau tidak. Tapi tadi yang disampaikan oleh Sufmi Dasko memang 8 bisa pulang untuk bisa dirawat atau melakukan perawatan di rumah. Tapi untuk yang lainnya ini masih dalam proses perawatan di rumah sakit. Tifal dan juga saudara 4. Baik. Nanti akan dilakukan operasi karena mengalami luka berat. Kembali ke Anda, Tifal. Abel Insani melaporkan langsung dari RSI Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Terima kasih untuk saat ini. Kita lanjutkan diskusi bersama Prof. Adrianus Meliala. Prof. Adrian masih bersama saya ya? Dengan kondisi kejiwaan ini, hal yang terbilang cukup kompleks untuk ditelusuri lebih dalam. Anda menilai harus
lapisan mana dulu nih yang harus betul-betul didalami polisi untuk bisa melengkapi pendalaman motif di balik peristiwa ini? Ya tentu terkait dengan orang yang diduga sebagai pelakunya segera harus diadakan satu investigasi 360 derajat ya. Dengan kata lain semua harus dilihat itu apakah itu dalam hubungannya dia dengan teman, kalau memang dia adalah siswa ya, dengan guru, dengan keluarga dan juga teman-teman bermain lainnya. Kalau itu adalah siswa. Kalau bukan siswa, maka juga demikian kita juga segera harus tahu terkait dengan siapa dia, untuk apa dia ada di sekolah dan seterusnya. Nah, barulah dari situ kemudian polisi bisa dapatkan satu kesimpulan tentang siapa orang ini, apa profilnya, apa kemungkinan niat dan motifnya, hal mana kemudian lalu bisa diperluas perimeternya untuk kemudian kita bicara mengenai dari mana dia mendapatkan bahan peledak itu dan seterusnya. Jadi dengan kata lain, kembalilah pada cara bekerja penyelidikan atau investigasi pidana pada umumnya, tidak dengan cara melihat ke yang lain-lain, melihat pada teori konspirasi, melihat pada yang luar negeri bagaimana, tidak, tapi kembalilah pada apa yang ditemukan di TKP, berangkat dari situ lalu kemudian melihat pada pelaku dan juga hal-hal yang terkait dengan dirinya. Demikian. Sejauh mana kemudian melibatkan anak-anak yang berada di lingkaran TKP itu? Terutama kan mereka ini yang menjadi korban, ini kan pasti punya trauma sendiri. Dan ini pasti akan challenging lagi buat polisi mendalami itu kan? Betul sekali, dan memang situasinya agak buah si malakama nih. Kenapa? Karena kalau ditanya para korban itu ditanya segera, maka mereka masih trauma. Tapi kalau ditanya kemudian lalu ada jeda waktu 2-3 hari, maka okelah traumanya sudah agak berkurang, tapi kepolisian dikejar waktu kan untuk segera mengetahui siapa sebetulnya orang ini, konteksnya kemudian lalu peledakan terjadi, dan apa kaitannya dengan anak-anak itu, dengan anak-anak siswa SLTA tersebut. Jadi ya saya kira polisi mencari saja siapa yang dari mereka yang okelah pun masih ada trauma tapi masih bisa berpikir logis dan jelas ya, maka kepada anak-anak itulah lalu kemudian polisi bisa berharap untuk mendapatkan keterangan. Dan untuk itu juga kemudian kepada orang tua dari anak-anak yang minimal secara fisik sehat ya, juga lalu kemudian bersedia untuk anaknya diambil keterangannya oleh polisi. Sekali lagi karena kita bekerja dengan waktu untuk segera mengetahui siapa sebetulnya pelaku ini, apa motifnya dan apa tujuannya. Demikian. Membayangkan peristiwa ini terjadi di sekolah, di zona yang harusnya aman buat anak-anak, ini akan ada perspektif lagi bahwa bakal lebih ketat lagi nih area pengamanan di sekolah. Untuk Anda melihat peristiwa ini dan ke depannya begitu, bagaimana bentuk pengamanan yang rasanya ideal ke depannya agar jangan sampai kejadian lagi hal-hal semacam ini? Saya kira kita tidak perlu jauh-jauh dulu ya, tentu perlu di-establish dulu dengan segera ini kasus apa ini. Betulkah ini kasus teror dengan motif politik atau kasus pidana ya, pidana umum di mana kemudian ada motif, misalnya motif emosi, motif sebal, motif benci, motif ekonomi, motif dendam ya, yang memang biasa ditemui dalam konteks pidana umum. Nah, karena ini melibatkan anak-anak, maka lalu kemudian kita juga bisa turunkan ke level apakah ini memang ada soal yang khas anak-anak juga ya, soal bullying, soal tawuran, soal perkelahian antar kelompok, soal begal-membegal, soal palak-memalak, soal premanisme di antara mereka misalnya, yang lalu kemudian ya sekali lagi kita juga melihat bahwa anak-anak ini siswa ini juga masih dalam situasi bertumbuh, berkembang, di mana kemungkinan lalu ketika mereka tidak suka, marah, sebagainya seterusnya itu lalu kemudian tidak pakai pikir-pikir 2 kali, sehingga lalu kemudian mengambil bentuk-bentuk ekstrim. Ya. Nah, kembali lagi misalnya pada konteks senjata rakitan yang ditemukan, tentu lalu kemudian kita perlu bertanya juga misalnya ketika bicara mengenai beberapa kata-kata yang ditemukan, yang tertulis itu, apakah itu memang satu hal yang intensional, dengan kata lain memang ada kaitan dengan nama-nama itu, atau sesuatu yang lebih bersifat ekspresi aja, ya. Jadi ekspresi senang-senang aja gitu ya, yang ketika ditanya kenapa kamu nulis itu, nggak tahu gitu ya. Dan itu satu hal yang mungkin sekali terjadi, mengingat pelakunya memang bukan pelaku yang bermotif politik. Demikian. Ada potensi bahwa, ini potensi sekali lagi, terlepas bahwa ini masih akan didalami lagi oleh polisi, ada potensi bahwa ini pelibatannya adalah dari kalangan remaja atau yang belum dewasa. Menurut Anda ini semata murni dari inisiatif
pribadi itu untuk melakukan aksi sampai sedemikian, atau justru ada paparan dulu dari eksternal baru kemudian ia melakukan aksi itu? Wah, ini satu hal yang mungkin antara benar dan tidaknya itu sama-sama besarnya ya, sama-sama 50-50 ya? 50-50 gitu ya. Iya, saya tidak bisa lebih daripada itu, Mas, mengingat apalagi kita bicara mengenai kondisi di Jakarta ya, di mana anak-anak siswa-siswa dengan mudah terpapar dengan berbagai hal di luar sekolah. Ya, dengan kata lain kita tidak juga bisa mengatakan bahwa dalam sekolah itu amat terisolasi, anak tidak boleh berhubungan sama sekali dengan dunia luar. Ya, sekali lagi ini bukan sekolah yang boarding ya, di mana anak-anak itu tidak berhubungan dengan pihak luar. Nah, dalam hal ini tentu saja soal benar dan salahnya itu betul-betul berada pada situasi 50-50. Demikian. Kalau membaca kejadian di luar negeri, apakah kemudian ada dalam tanda kutip kiblat yang diambil oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan hal yang sama seperti di Indonesia? Karena kalau melihat peristiwa semacam ini kayaknya baru sekarang kejadian seperti ini. Itu dia, jadi saya kira kita belum punya pre-memory ya, jadi belum punya pengalaman sebelumnya, maka ya untuk sementara mungkin memang tidak boleh terlalu jauh dalam rangka menganalisis. Tetapi kita harus juga melihat ini sebagai satu pembelajaran agar kalau memang benar bahwa ini memang satu modus baru ya, atau satu awalan bagi modus baru, who knows lah gitu ya, maka kita perlu bersiap-siap. Jadi kalau selama ini misalnya teror politik itu mengejar pada yang kita sebut sebagai hotspot area-area yang memang di situ ada orang banyak, lalu kemudian dipastikan bahwa media akan mengcover, lalu kemudian juga memiliki magnitude politik, maka bukankah dalam hal ini sekolah juga bisa dianggap seperti itu ya, sekolah lalu kemudian di Jakarta pula, lalu juga mungkin juga orang tua siswanya juga berasal dari keluarga-keluarga yang penting juga gitu ya, maka dengan murah meriah ya dilakukan satu peledakan itu, lalu kemudian mampu mengekspos hal itu dan segera menjadi perhatian kita semua sebagaimana terjadi pada sekarang ini gitu ya. Nah, maka perlu kita betul-betul establish dulu ini kasus apa, dan itu sekali lagi bermula dari orangnya, dari pelakunya. Kita tidak perlu dalam hal ini atau pada titik ini melakukan teori konspirasi macam-macam, tapi sekali lagi kita berpulang dari TKP, dari situ lalu kemudian kita bisa membaca apa yang terjadi. Demikian. Langkah antisipatif apa menurut Anda yang rasanya bisa diambil untuk daerah lain atau mungkin titik-titik lain yang juga sama-sama sekolah di kawasan Jakarta, setidaknya memastikan bahwa jangan kejadian yang sama seperti di SMA Negeri 72 ini? Ya, sekali lagi perlu kita jelaskan dulu dong apa masalah ini, apakah ini memang masalah kenakalan anak atau anak yang berperilaku ekstrim, atau ada semacam pemikiran radikal yang sudah menghinggapi mereka, atau ada orang luar yang memang sengaja menyasar mereka untuk melakukan tindakan seperti ini. Kita perlu jelas dulu dong, Mas, sehingga lalu kemudian kita juga bisa membuat respons yang adekuat. Baik. Sekali lagi kalau hanya sekedar menutup sekolah, panik, lalu kemudian tidak terkontrol dan seterusnya ya gampang. Sorry Prof. Adrian, mohon maaf saya harus sela dulu karena tampaknya akan ada pernyataan resmi dari pihak istana terkait dengan hal apa, kita coba simak dulu. Puncaknya pada bulan Agustus yang lalu.